teman-teman ini menurut saya kenapa bisa menyelenggarakan seperti ini, bisa bikin pementasan seperti ini, karena mereka sudah menjadi manusia yang berbeda dengan manusia modern pada umumnya. Kalau manusia modern itu dia mengenal dikotomi antara manusia dan alam. Kalau manusia mendut ini, 5 gunung ini adalah manusia yang di dalamnya ada alam. Jadi dia tidak dikotomis, tidak dipertentangkan, karena hanya bisa menjadi manusia kalau engkau dasarnya adalah alam. Nah, maksudnya dasarnya adalah alam adalah bahwa Anda tahu kalau ada macan makan kijang atau kambing, kalau ada ular menelan tikus, itu ada yang ngerimut. Begitulah mereka. Ularnya sendiri tidak berpikir atau tidak punya nalar untuk ingin memakan atau berencana memakan tikus ya. Itu bedanya dengan manusia. Kalau Anda sudah menjadi materi, sudah menjadi benda, sudah menjadi tanah dan batu, sudah menjadi angin, sudah menjadi air, sudah menjadi tanam-tanaman, dan Anda sudah mengenali binatang dalam diri Anda, baru Anda sempurna menjadi manusia. Nah, bedanya semua alam tadi itu dengan manusia adalah kalau manusia dikasih alat remote sendiri oleh Tuhan. Dari manusia yang merimut sendiri, kamu akan kawin apa tidak, kamu pagi ini bangun jam berapa, mau mandi apa tidak, itu yang remote manusia sendiri dengan kata kunci nalar tadi itu. Jadi manusia diberi akal dan nurani supaya ada komposisi software di dalam dirimu untuk bisa ngerimut hidupmu sendiri. Nah itu yang namanya manusia. Kalau manusia tidak berasal dari alam, kalau dia kehilangan alam, apalagi membunuh alam dan memusuhi alam, maka dia tidak akan sampai kepada auto seperti 5 gunung ini. Itu bedanya dengan kesenian modern. Oleh karena itu, yang awet adalah ketika manusia, karena manusia itu adalah alam itu sendiri juga, tetapi plus akal dan nurani itu. Manusia adalah aliran darah, manusia adalah susunan tulang belulang, anatomi, saraf-saraf, otot-otot, dan semua itu bersifat alam. Dan darahmu mengalir itu tidak karena engkau memerintah, tapi karena ada yang remote supaya darahmu mengalir, dan suatu hari di off supaya darahmu tidak mengalir lagi dan meninggal dunia. Nah itu berarti ada faktor alam atau dimensi alam di dalam dirimu gitu. Nah, maka kesenian yang akan kita tonton di pembukaan Mojopat Sapat malam hari ini harus kita cari dengan kesadaran seperti itu. Apa namanya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling muda sesudah Tuhan bikin cahaya, kemudian cahayanya dimutasi menjadi benda, planet-planet, galaksi-galaksi, matahari, bumi, dan satelit-satelit. Kemudian Tuhan menumbuhkan, mutasinya berkembang menumbuhkan tanam-tanaman, itu kakak kita. Kemudian di tanam-tanaman itu, di hutan-hutan rimba itu dikasih binatang oleh Tuhan. Kemudian dari binatang yang melata maupun yang berdiri ini, kemudian Tuhan ngasih tiupan yang berupa akal dan hati nurani, maka dia menjadi manusia. Nah, jadi manusia, dia tidak manusia kalau dia bukan binatang. Cuma dia dengan remote-nya tadi itu harus menaklukkan kebinatangan di dalam dirinya. Kenapa sekarang manusia berlaku seperti binatang? Kenapa kebanyakan manusia melanggar perintah Tuhan dan membantah kenyataan hidup di seluruh dunia ini? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya adalah evolusi dari benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, tarian malam ini adalah tarian evolusioner itu tadi. Tarian di mana mereka, kenapa tari leluhur? Di Indonesia nggak ada leluhur toh, dalam kesadaran pemerintah nggak ada leluhur. Mereka nggak peduli sama Mojopahit, nggak usah Mojopahit, nggak usah Kediri. Sama Soekarno aja udah nggak peduli, sama Bung Karno, sama Pak Harto aja udah nggak peduli, sama presiden sebelumnya aja udah nggak peduli. Jadi mereka sama sekali tidak berada di dalam kesadaran keleluhuran. Jadi maka mereka kehilangan sifat adiluhung karena tidak mengerti leluhurnya. Oleh karena itu doa leluhur yang akan dipentaskan pada malam hari ini menurut saya merupakan satu fakta bahwa ini betul-betul kumpulan yang dipimpin oleh Ayatullah. Terakhir sekali sebelum teman-teman akan ngepiake. Jadi kalau saya ngelihat sejarah dan tanda-tanda dari Tuhan,
Kita mungkin kenal wayang dan Anda tahu endingnya Rahwana atau Prabu Dasamuka itu adalah dihimpit oleh dua gunung. Yang menghimpitnya adalah Anoman, kera putih itu. Jadi kera putih itu adalah, kenapa putih? Karena dia malaikatiyah. Dia itu suci, Anoman itu suci, dan dia tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Itu sifatnya sama dengan malaikat. Ya malu mayuk malun. Resi, makanya Anoman itu kan begawan Kapiworo, jadi Mayangkara. Jadi dia adalah manusia yang berupa binatang tapi berdimensi malaikat, kalau dalam Islam seperti itu. Nah, kan endingnya karena Rahwana ini menuruti kebinatangannya dan tidak mau menaklukkan kebinatangannya dengan nalar dan nurani kemanusiaannya tadi, maka dia akhirnya dihajar oleh Anoman dan dihimpit oleh dua gunung. Nah, Anda sekarang dihimpit oleh COVID dan ketidakjelasan penanganan COVID. Terus gue kecepit nih tengah-tengah gunung gue. Jadi kalau kita mau ngomong pesimis, sekarang kita semua adalah Rahwana yang dihimpit oleh dua gunung. Tapi kalau kita mau ngomong optimis, di dalam Quran ada yang namanya Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain itu adalah pertemuan dua laut, yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin, dan itu ada di daerah Israel sana ya sekarang, di daerah Timur Tengah sana. Dan disitulah Nabi Khidir menemui Nabi Musa. Artinya di situ ada pemaknaan dari tanda-tanda bahwa Nabi Musa itu melakukan perjalanan atas perintah Tuhan turun dari Gunung Tursina untuk mencari laki-laki guru yang namanya Khidir itu. Kemudian dia punya sekretaris, punya ajudan namanya Dzun-Nun, tapi enggak pakai najib, Dzun-Nun ya. Nah, Dzun-Nun itu terus ditanya, "Nun, lapar ini makan kita." Terus Dzun-Nun bilang, "Loh, saya lupa matur tadi Kanjeng Nabi, tadi ikannya itu loncat dari toples yang saya bawa ini." "Loh, di mana?" "Tadi ketika kita melewati garis batas Majma' al-Bahrain." Jadi ada garis batas di mana laut itu bertemu airnya secara sangat konkret, yang satu tawar, yang satu asin. Nah, teman-teman sekalian, kalau memakai hikmah dari Majma' al-Bahrain, bertemunya dua laut itu, maka sesungguhnya momentum kreatif yang tertinggi dari sejarah hidup kita adalah sekarang ini. Jadi disitulah Nabi Khidir muncul, disitulah kesadaran baru muncul, disitulah restart, disitulah reboot, disitulah hard reset dan seterusnya. Jadi kita sekarang dengan Mojopat Saat beberapa bulan terakhir ini, meskipun tanpa masa yang banyak dan hanya online, kita memakai kesadaran bahwa kita harus memperbarui kembali, merevolusi kembali cara pandang kita, cara hidup kita, cara berpikir kita, dan harus mempertimbangkan ulang segala sesuatu dalam hidup kita, dari soal individu, rohani kita, kultur kita, tetangga kita, masyarakat kita, negara kita, dan seterusnya. Sekarang ini adalah momentum kreatif, sekarang adalah momentum yang paling cerah. Sekarang inilah kita bisa menemukan sesuatu yang baru, kita mengambil keputusan yang baru, revolusi yang baru atas hidup kita masing-masing di keluarga maupun dalam bermasyarakat, maupun dalam berkesenian atau apapun saja. Jadi sekarang ini menurut saya penuntasan akan segera kita saksikan dan kita alami bersama. Inilah pentas pertemuan dua laut, meskipun dipentaskan oleh komunitas lima gunung gitu ya, tapi ini sifatnya adalah Majma' al-Bahrain, bertemunya dua laut, bertemunya dua himpitan besar yang menindih manusia di antara keduanya, dan manusia justru akan menemukan kesadaran barunya di tengah himpitan yang seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur dan tepuk tangan sekali lagi untuk Om Dundar Mendut.